Helikopter ya? Ini gambar acuannya ada itunya nggak? Ada dimensinya nggak? Itunya. Untuk dimensi gitu nggak ada bang. Ada nggak di internet yang ada dimensinya coba? Itunya. Gambarnya. Atau yang per part gitu. Jadi kalau ininya kamu gambarnya ini per part, misalnya baling-balingnya dulu, terus sayapnya, rodanya. Kenapa milih ini? Kenapa milih helikopter? Kan tadinya pengen ini yang kayak kendaraan-kendaraan gitu, tapi udah banyak yang kepilih gitu bang. Jadi bingung gitu mau kayak apa. Terus kemarin Bang Azmi bilang katanya kalau helikopter nggak apa-apa, ya udah kita langsung helikopter aja gitu. Kendaraan yang kepilih apa tuh? Yang udah kepilih? Ini bang kayak yang apa yang perata jalan itu bang. Excavator, bulldozer apa? Gitu ya? Gimana? Ada nggak itunya yang ada dimensinya nih? Untuk yang ada dimensinya saya belum nyari sih bang. Coba sambil ini aja nih ininya. Jadi itunya apa? Kalau arahan dari mata kuliahnya suruh gambar apa gitu ininya? Gambar tiga dimensi atau harus kendaraan atau gimana nih? Saya juga nggak begitu ngikutin nih. Iya bang, jadi suruh bikin tiga dimensinya gitu bang. Jadi katanya nanti gambar tiga dimensinya itu kalau nggak salah mau di 3D printing dulu gitu bang. Gitu ya katanya. Mau di 3D Iya printing bang. ya. Nih helikopter nih ininya nih. Kalau mau bikinnya ini nih. Kan ada bagian-bagiannya tuh. Kalau kalau kamu kebayangnya gimana nih kalau kayak gini bikinnya? Cara bikin kayak ginian-ginian nih. Kebayangnya gimana nih? Empat orang. Ini kelompok kan ya tugasnya ya? Tugasnya kelompok ya? Iya bang, kelompok. Coba coba Iya, Bang. masing-masing ini. Kebayangnya masing-masing gimana nih cara cara ngerjainnya ini? Cara bikin helikopter nih. Cara bikinnya dulu. Gimana coba? Kamu sih ini Muhammad, kamu mau ininya kebayangnya gimana nih caranya nih? Cara bikin helikopter nih. Kalau kayak gini nih. Halo? Halo bro? Masih on nggak? Iya bang, masih bang. Gimana nih? Kalau menurut kamu gimana cara bikinnya nih? Kalau kalau kan pengennya bikin helikopter nih. Masih muncul kan ini? Ini layar saya muncul nggak? Yang gambar helikopter nih. Muncul ya? Iya bang, muncul bang. Gimana ini? Muhammad, ada siapa aja nih di sini nih? Muhammad, Anang,
Anang, menurut kamu gimana nih, Anang, cara bikinnya nih? Kan ini nih, satu kelompok nih, bukan cuma si Muhammad doang yang ngerjain kan? Coba di ini, biar nanti pas ngerjainnya itu, ini satu satu visi nih. Coba Anang, gimana nih, kalau menurut kamu nih? Eh, yang saya lihat, yang saya bayangin sih Bang, kayaknya lumayan ini ya, rumit ya. Kalau dibagi-bagi aja bisa nggak Bang? Jadi kayak misalnya satu orang ngerjain baling-baling sama bawahnya tuh. Satu orang bikin badannya, satu orang bikin apa namanya ekornya tuh. Jadi 4 orang ya. Sekarang jadi dibagi 4 Bang, bagian-bagiannya. Iya, dibagi 4, maksudnya ngerjainnya pakai apa nih? Pakai tools apa nih bikinnya nih? Ada lengkung-lengkung giniannya nih. Kan nanti biar enak kan dibagi per komponen ya, apanya dulu. Saya baling-balingnya, kalau baling-baling kan ini gepeng tuh sesuatu persegi ada 4 ya. Kalau kalau nggak mau lengkung ya persegi aja gitu, ada 4 dibikin silang, udah jadi. Terus ininya nih badannya gimana nih? Cara bikin badannya nih kira-kira nih. Coba ini, Dwi gimana nih menurut Dwi nih? Cara bikin badannya gimana nih? Badan helikopter nih. Eh, Gimana ya Bang? Dulu juga masih bingung sih Bang. Kalau helikopter tuh, Enggak, bikin badannya gimana nih? Kira-kira nih, nggak usah helikopternya nih. Badannya dulu nih kira-kira yang ada lengkungnya, ada bolongan jendela. mungkin pakai tools gitu kali Bang. Iya, pakai tools. 3D. Tools 3D. Iya, pakai apaan maksudnya? Kalau misalkan yang bolong-bolong tuh kan buat ini ya Bang, di extrude itu ke bawah. Mungkin sampai bolong gitu, ditarik gitu Bang. Nantinya. Nah, terus kalau misalkan yang badannya itu ya, Gimana kira-kira? Dipakai balok dulu nggak Bang? Nanti yang buat bolong-bolongnya itu di substrate gitu Bang. Bisa nih ininya. iya Bang, kalau misalkan badannya tuh bener kata Dep kan kalau pakai balok tuh bisa nggak ya Bang? Bagian badannya itu langsung balok gitu nanti kita tinggal bolong-bolong di tengahnya gitu pakai ini Bang. Sorry, arahan MK-nya gimana sih? Maksudnya itu yang di mata kuliahnya tuh jadi suruh bikin benda 3D, terus batasannya apa sih? Ininya kendaraan apa gimana nih? Coba dijelaskan yang lengkap biar biar ini nih, biar enak nih saya ininya. Atau ada harus berapa komponen gimana? Muhammad gimana ininya? Kalau arahan dari siapa sih yang itu yang masuk tuh orangnya, asistennya? Bang Asmi Bang. Iya, itu gimana tuh bilangnya itunya? Iya Bang, sebentar. Atau ada yang nyatet pas lagi ini enggak? Dosennya siapa? Pak Ade apa Pak Bobi? Ada Bang. Jadi gini nih Bang, saya Nah, nyatetnya begini doang sih Bang. Jadi setiap kelompok akan membuat desain AutoCAD kendaraan alat berat. Tidak perlu detail, yang penting terlihat jelas karena akan di 3D printing. Masing-masing kelompok meminta ACC dan di list agar tidak sama, begitu Bang. itu doang ya kendaraan alat berat ya? Iya Bang. Alat berat tuh definisinya apa ya? Alat berat tuh setahu saya itu aneh. Kayak Iya Bang. Jadi kan, eskavator gitu ya. jadi ya ekskavator kayak bulldozer bisa truk juga. Nah tapi sependengaran saya terus saya juga nanya yang lain, Bang Azmi itu bilang katanya helikopter nggak apa-apa gitu contohnya. Kalau mau helikopter juga nggak apa-apa gitu. Ini aja nih.
diganti nih, jangan helikopter nih. Ini aja nih. Submarines, tau nggak submarine? Ini apa? Submarine. Apa namanya tuh? Kapal selam, kapal selam. Kapal selam ini agak sederhana tuh ketimbang ini, ketimbang helikopter. Cuman ininya sama sih prinsipnya kalau mau buat benda 3 dimensinya. Nih. Nih, ya kan? Ini agak ini nih, agak sederhana nih daripada Iya bang. maksudnya bikin bodinya pun maksudnya nggak banyak yang ide ini. Tuh, ini kapal selam kan ini sebenarnya bisa buletan aja nih, buletan panjang kayak pipa gitu. Jadi agak gampang nih. Ya diganti aja ya, kapal selam aja ya. Gimana teman-teman? Kalau helikopter ini nih, detailingnya banyak. Belum jendela, terus apanya kan, terus dalamnya juga kelihatan lagi kan kalau dari luar mah. Agak ini, meskipun gimana? Nih kalau saya kebayang ini nih, submarine ini nih, kapal selam tuh. Jadi dia di badan itu dia pakai tabung, ini juga benda 3D. Nah detailingnya tuh teman-teman cuman ini doang nih, ini doang nih. Jadi mana ya yang coret-coret itu ya? Ini nih. Detailingnya ini sama yang di atas nih. Nih ini doang nih. Gitu sih yang ini. Jadi biar nggak terlalu ini buat temen-temen juga nih, biar nggak terlalu rumit. Soalnya kan nanti ada 2 nih tugasnya nih. Tugas mata kuliah kan ini tugas mata kuliah ya kalau nggak salah ya. Tugas mata kuliah, nanti tugas praktikum ada lagi benda 3D-nya. Tugas besarnya maksudnya. Jadi biar nggak gitu berat, nanti tugas praktikumnya juga bisa kekejar bareng-bareng. Gitu sih. Gimana teman-teman? Mau nggak kalau ini aja nih? Iya bang, kalau saya setuju ini sih bang, lebih mudah tuh. Ya, lebih ini, maksudnya bentuknya lebih Nggak terlalu kompleks gitu. lebih sederhana nih. Ya balik lagi sih, makin kalau penilaian kan makin detail makin bagus. Cuman kalau gambarnya sederhana ini nggak apa-apa nih. Kalau bilangnya alat berat nih, ini berat banget nih. Kalau helikopter boleh, berarti ini juga boleh nih. Ini kalau interpretasi saya sih. Kan kalau alat berat helikopter kan kendaraan berat, ya ini juga lebih berat lagi gitu kalau saya bayangin sih. Ya ini aja ya. Nah, Gimana Anang dulu? gimana nih teman-teman nih? Setuju bang, setuju. Iya bang. Oh itu satu lagi siapa ya? Ini bertiga ya, berempat sama saya. Iya bang, si Tika nggak on bang. Ya udah ini. Ntar nih saya pasang dulu AutoCAD-nya nih. Nih, ini nih kayak itu tuh kapal selam submarine tuh kayak itu KRI Nanggala tuh. Jadi bawahnya tuh ya tabung biasa, nanti detailingnya gampang lah belakangan. Atasnya tuh dikasih kayak koridor apa tempat buat orang jalan kan biasanya kan itu. Atasnya kayak gini, terus atasnya detailing itulah. Ya kurang lebih gitu sih. Ya kan kalau badannya itu dia bisa banyak sih ininya caranya sih teman-teman. Ketahui nih kalau praktikum kan ada toolsnya 3D solid apa gitu ya, pakai
pakai tabung, terus pakai apa nih? Kalau kalau ini gimana nih? Kira-kira nih cara bikinnya nih? Diapain nih? Coba kebayang nggak? Siapa yang kebayang cara bikinnya? Nih. Yuk di ini sama teman-teman coba dipikir bareng-bareng nih. Buat badannya pakai tabung nggak Bang? Nih misalkan kalau kalau ini ya, kalau kalau pakai tabung ya, misalnya kan 20, misalnya ininya ini misal doang ya. Ini kalau macet-macet atau gambar hilang bilang ya. Ini saya juga nggak tahu nih. Nih. Terus depannya pakai apa nih? Yang lengkung-lengkung nih. Bikin lengkung-lengkungannya nih kira-kira pakai apa nih pengennya nih? Nih kalau kebayang tuh. Bikin lengkung-lengkungan. Gimana nih? Teman-teman gimana nih kalau kayak gini nih? Tambahin segitiga gak sih Bang? Di itu tuh Bang, di tombol spare itu. Kalau jadi kayak kapsul ya. Yes. Manjangin pakai apa manjangin ya? Manjangin balok nih. Kayak itu Pakai ya. stretch Bang. Nih, press pull. Pakai Bang. Kan kayak gini ya, maksudnya bentuk dasarnya tuh. Bentuk dasarnya kayak gitu. Atau bisa pakai kotak gitu tuh. Kotak terus di fillet dikit-dikit, terus ditambah item-item supaya bentuknya itu. Atau teman-teman punya bentuk lain yang ini, maksudnya yang bentuk kapal selam yang agak lain tuh. Nih. Mungkin pada dasarnya kayak gitu tuh ya. Jadi tabung biasa nih kalau di tengahnya. Cuman yang kalau yang di depannya tuh dia aerodinamis nih. Agak apa namanya tuh. Ada agak lengkung tapi nggak setengah lingkaran tuh. Jadi dia harus buat. Jadi kalian tuh di gambarnya harus buat lengkungan. Cuman nggak setengah lingkaran kayak kapsul gini nih. Nggak kayak yang barusan saya buat nih. Iya deh nih. Nih selain cara ini gimana nih? Kalau selain pakai ginian nih, ada yang kebayang nggak? Teman-teman nih, si Muhammad, Anang, sama Dewi. Kalau misalnya bolanya itu ditarik bisa nggak bang? Jadi kayak agak lonjong-lonjong gitu.
kalau bolanya ditarik tuh nggak lonjong nih. Ada yang ini ada yang ini. Kan dia bentuknya kayak gini nih. Ada yang kurang. Jadi agak ditarik keluar kan maksudnya gitu kan. Oh, dia sebagian malah sebagian ini dia nggak ini. Nggak aerodinamis gitu bentuknya. Jadi kalau mau bikin ini nih udah belum ya di modul ya? Pas ya. Kayak revolve. Jadi ini nih. Jadi ini dibikin polyline nih dari sini ke sini, ini lengkung ke sini. Nah, terus diputar 360 derajat. Ngerti nggak nih? Ini maksudnya sih. Kayak gini nih maksudnya saya. Uh, ini aja nih, maksudnya contoh aja nih. Saya jelek kayaknya gambarnya nih. Ini ya misalnya. Nih, kayak gini terus. Oh ini depannya ini. Ini agak. Oh ini, bentar. Ini aja sih, maksudnya trik ngerjain aja. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang tadi boleh, yang benda solid. Oke, ini juga boleh. Nah, sini muncul. Gambarnya masih ada nggak? Masih Bang. Kurang sini. Nah, ini ya kayaknya nih. Terus ini diputer nih. Ini diputer nih. Ini diputer sepanjang sorry, ininya di join dulu nih. Nih garis-garis ini di join dulu. Biar jadi satu. Nah, udah jadi satu terus di ini. Di revolve, diputer. Nah, derajatnya 360. Nah, jadi ini bentuknya agak fleksibel nih kalau pakai revolve nih. Kalau pakai polyline terus pakai revolve. Nah, dia bisa diatur ininya. Jadi kelengkungannya tergantung garis yang teman-teman bikin nih. Udah kebayang belum maksud saya nih? Maksud saya ini digambar dulu nih pakai kayak saya tadi tuh. Yang misalnya presisinya berapa, ukurannya berapa tuh. Nah, baru di revolve diputar nih. Ini udah jadi nih badannya misalnya. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Nih. Terus kalau ininya kurang halus, di ini. Nih. Di fillet ininya nih.
Oh, jadi dia nggak ada ini nih, jadi halus nih dia. Tuh. Terus ini juga kalau terlalu tajam tuh di atasnya. Ini kan depannya tuh nggak tajam tuh. Jadi bisa dipotong nih kita. Berarti sampai sini ini nggak bingung nggak teman-teman nih? Yang saya maksud nih. Jadi maksudnya pola dasar bikinnya tuh kayak gini dulu nih, teman-teman. Kalau kapal selam. Gimana? Halo? Bang, mau nanya itu badannya itu full bulatan gitu ya bang? Kan di atasnya kayak ada buat ini gitu bang. Kayak datarnya itu gimana bang? Nanti. Iya, yang 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 datar dipotong. Jadi bulat kan mana sih? Nggak bisa di sini. Nih, ini kan datar nih. Ini maksudnya kan tadinya bulat tuh. Ini kan datar nih dari Iya, sini sampai sini nih. Ya kan gitu kan maksudnya kan? iya. Nah, ini dipotong nih. Dipotong dengan sesuatu. Jadi biar datar gitu maksud saya tuh. Berapa? Sorry, salah pencet. Berapa ya tadi tingginya? Di subtract nih si Muhammad. Ini saya ganti tampilannya nih. Nah, salah 5. Nah, gini nih maksudnya nih. Nah, terus ini di extrude nih. Ini di extrude. Di extrude ke atas. Nah, benda kotak ini nih yang buat subtract. Oh, gitu tuh. Kan kalau mau rata kan di itu tuh. Dipotong pakai sesuatu nih. Ngerti nggak maksudnya tuh? Oh, jadi dia ininya rata nih. Tuh. Termasuk depannya nih. Kalau depannya tajam ini juga harus dipotong nih sama sesuatu nih. Di subtract juga. Nah, terus di sekelilingnya dikasih pagar nih kayak gini nih. Ini terakhir lah. Tapi pola dasar bikinnya kayak gitu dulu nih. Pola dasar bikin badannya. Paham nggak, teman-teman? Halo? Iya bang. Paham bang, paham bang. Yang buka laptop siapa? Saya buka laptop bang. Nah, sekarang coba nih, dicoba. Coba. Gambarnya terserah nih, kamu ambil dari internet aja. Coba si ini, Muhammad. Coba mana? Ditampilin.
Ini ya bang. Nah, boleh itu tuh. Pakai ini nih, pakai kayak saya tadi tuh bikin bikin line dulu, dipakai lengkung, baru diputar. Ini kurang panjang apa gimana bang? Lainnya, Apa? lainnya kurang panjang ya bang? Ya di ini, coba aja. Ini, maksudnya di pantasnya gimana? Nanti ini aja, kalau kalau pas bikinnya lihat dimensi dari internetnya aja, kalau ada. Jadi ngira-ngiranya nggak susah. Ada sih harusnya nih. Kalau itu kan itunya tuh 3D-nya tuh. Kalau dipencet tuh ini masuk ke AutoCAD-nya tuh. Kalau formatnya DWG. Ada tuh. Gimana ya cara nyarinya di internet ya? Ya udah coba kamu coba aja dulu ininya. Trial aja di trial berapa misalnya panjang. Terus bikin lengkungan di depan sama di belakang gitu. Garis lengkung. Ini pakai spell. Nah, splay line. Ini dari mana ya bang? Sini ya bang? Ya itu bener tadi sampai sampai nyambung, maksudnya nyambung. Bikinnya setengah aja atau full gitu bang? Setengah aja ya bang? Setengahnya kan mau mau kita putar terus, jadi setengahnya aja. Lengkungnya jangan jangan ini yang nah gitu. Eh, Maksudnya kalau kalau diputar tuh jadinya simetris. Ya gimana tuh? Kalau kayak gitu kan coba coba dicoba dulu. Udah itu tadi dipencet udah jadi tuh. Ini atau kelebihan dikit nggak apa-apa, maksudnya itu kan bisa dipotong pakai trim tuh. Yang penting itu kamu kamu kamu
kamu pasin dulu ke garisnya, si Muhammad. Pasin dulu ke garisnya tuh. Ini bang. Ya coba dari situ dah. Dari situ terus ke atas. Kayak saya tadi buat tuh. Ke atasnya jangan, nah, ke atasnya jangan simetris ke atas, langsung agak ke kanan maksudnya. Kayak bikin, udah. Enternya 2 kali, di enternya 2 kali bisa ini kan? Iya bang. Bikin spline tuh. Di enter 2 kali Iya, dulu betul. kalau di bab 1 itu. Udah coba di enter sama kamu di enter. Enter Muhammad. Udah bawahnya di trim coba. Nah, terus disambungin tuh kayak tadi tuh. Enggak masuk. Ujungnya runcing ya bang. Iya, tuh. Coba bisa nggak? Pakai lem biasa bisa nggak bang? Bisa tuh. Pakai line biasa aja coba. Dah. Dah itunya di antar sudutnya tuh di itu dulu, coba di fillet dulu biar agak bagusan dikit. Bisa nggak? Oh, belum di join ya? Di join dulu berarti. Join dulu. Pakai radius nggak bang? Pilih apa kira-kira aja. Ya kira-kira doang, maksudnya biar agak lengkung gitu nanti jadinya. Biar smooth. Mana itu? Udah ke fillet belum itu? Kayak belum tuh, masih Belum bang. belum ke join itu, kamu tuh belum di join itu. Di join. Iya bang. Bentar, bang. Ketik join dulu. Di join dulu, tadi belum di join kan sama kamu tuh. Oh belum. Kelihatan tadi tuh masih kepisah-pisah garisnya. Oh, ya kan? Oh gini nih. Bisa Nah, bang. udah nggak apa-apa tuh. Coba yang sebelahnya bisa di fillet nggak tuh? Nah, udah. Udah, coba jadinya kalau diputar jadinya apa tuh? Tuh belum ke join tuh sama kamu si Muhammad. Ulangin lagi coba dari awal tuh. Di join dulu semuanya. Atau langsung di situ join bisa nggak? Di join tuh, kamu belum ke join sih tadinya. Nah, udah tuh, udah ke join ya. Nah, baru di itu di fillet coba. Nggak bisa bang jadinya bang. Nggak ada 2 garis gitu jadinya. Bisa. Yuk, lihat fillet.
Nggak bisa bang. Nah, coba diklik. Yaudah, maksudnya di fillet dah, biar bisa dulu dah. Maksudnya mau ngebentuk benda yang agak smooth dulu maksudnya nanti. Terserah gimana caranya deh. Dah. Nah, sebelum di revolve tuh di join dulu tuh. Tanya. Join nggak semuanya? Nah, udah ya. Udah, coba di revolve ininya. Tampilannya diubah biar enak deh. Isometrik coba. Langin. Cara revolve nggak gitu tuh. Coba baca satu-satu. Satu, coba revolve. Udah, specify start access point tuh. Pakai, nah itu pakai itunya tuh, pakai garis. Endpointnya di, nah itu. Nah coba. 300 langsung, 360 derajat coba. Oke. Gimana sih? Belum itu. Dibaca dulu itu satu-satu tuh instruksinya tuh tadi. Coba tuh. Select object to revolve. Kan yang mau diputar itu tuh. Nah, yang lengkung itu. Coba diklik. Udah diklik, di enter. Coba. Nggak bisa. Udah ke revolve belum itu ya? Coba kamu ke tampilan itunya. Oh, Nah, udah berarti tuh. Sorry. Nah, itu tuh. Ini kan bentuknya masih agak ini kan. Karena tadi ininya juga nggak gitu bagus, masih lengkungannya. Jadi dasarnya si Muhammad, kamu bikin lengkungan di awal tuh garis-garis tadi tuh sepresisi mungkin sama dimensi kapalnya, dimensi ya kapal selamnya. Jadi kalau lengkungnya misalnya nggak gitu lengkung banget, bisa pakai langsung garis. Kalau lengkung banget kayak yang di ujung tuh. Oh, berarti narik garisnya dari agak panjangan gitu ya bang? Jadi kayak gini. Iya, ya bisa. Yang penting kamu pas spline line itu tadi tuh spline itu tuh. Iya. Kamunya belum ini. Masih bingung-bingung terus kan tadi ininya, enternya. Pas bikin spline-nya itu tuh yang akurat tuh tadi tuh. Jadi ngatur-ngatur bentuknya tuh agak enak kalau spline-nya udah bagus dari awal. Berarti ini juga kurang panjang juga ya bang di ujungnya bang. Iya. Ya itu kan ini. Tadi kan dimensinya kan ngasal juga kan, maksudnya nggak gitu, nggak ngikutin ininya apalnya. Jadi, nah itu cara pertama sih teman-teman, Muhammad, Anang, Dwi sama Mustika. Di cara pertama tadi pakai pakai spline, terus line, terus di revolve. Nah, nanti sisanya untuk atasnya yang rata tadi dipotong pakai benda,
terus atasnya dibikin juga tuh yang itunya tuh, yang buat tempat yang nonjol ke atas tuh. Apa namanya saya juga nggak tahu tuh. Nah itu tuh. Nah sekarang ini nih, saya mau nunjukin lagi nih, pakai yang lain juga ininya, caranya. Jadi kalau tadi itu si Muhammad Rifki ini pakai ini revolve terus jadinya benda 3D. Ini kalau si Muhammad Rifki tadi kan. Nah kalau ini misalnya contohnya kayak gini nih ya. Nah ini benda 3D namanya nih. Kalau teman-teman klik ini tuh tadi muncul tuh tulisannya 3D solid. Artinya ini benda 3D. Dalamnya tuh nggak kosong tuh. Jadi bukan kayak kaleng. Kalau kaleng kan dalamnya kosong tuh. Kalau ini dalamnya isian nih, ada isinya. Jadi padat, benda padat. Nah, bisa juga ini kalau mau bikin ini sesuatu yang lengkung-lengkung kayak gitu tuh bisa pakai ini nih, bisa pakai surface atau mesh. Ini kalau kamu mau belajar nih, ini nggak tahu nih di praktikum ada apa enggak nih di modulnya. Kalau kamu belajar ini aja cari di YouTube nih, how to use surface and mesh. Ini saya kasih contoh aja nih. Kalau tadi kan ini, kalau benda 3D itu dalamnya solid tuh, dalamnya ada isinya padat. Nah kalau surface sama mesh itu beda nih. Jadi dia bikin permukaan doang, jadi dibikin layer, jadi bikin permukaan. Misalnya, saya pakai mesh ini aja nih ya. Ini pakai ini nih. Ini untuk bikin benda-benda detail yang agak detail tuh biasanya pakai ini nih, orang-orang yang suka gambar tuh biasanya suka pakai ini nih. Jadi modeling. Nah, bentuknya kayak ini ya. Kalau kita lihat nih. Nah, bentuknya dia nggak persis bulat gitu. Ada kayak apa nih? Jadi bahasa yang mudah. Jadi ini nih suatu benda kayak tabung, cuman ini kopong, dalamnya tuh kopong. Jadi kosong gitu. Jadi ini adalah cuman permukaannya doang. Nah, permukaan ini disusun oleh beberapa namanya face nih. Kalau yang satu kotak ini disebutnya satu face. Ini kalau di AutoCAD-nya nih. Bahasa AutoCAD-nya ini satu kotak nih disebutnya satu face. Nah, benda ini disusun oleh beberapa face nih. Jadi si tabung ini disusun oleh beberapa face. Nah, face ini bisa kita atur nih banyaknya. Semakin banyak face, dia semakin halus. Nih, saya contohnya kayak gini nih. Ini cara ngaturnya ya. Nih, di sini nih ini pakai ini ya, saya tampilannya 3D modeling ya. Pakai primitif. Di primitif ini dimunculin nih. Kan tadi yang saya pakai tuh ini nih silinder. Nah, ininya tuh di apa? Diperbanyak nih. Coba misal saya ini ya ekstrim aja nih. Coba ubah nggak deh? Oke, ini nih, saya coba lagi ya. Nah, dia kalau pencet. Ini kan tadi saya atur tuh ininya nih di sini nih. Nah, di silindernya tuh saya atur aksisnya nih. Ini jumlah face-nya tuh ada satu baris tuh ada berapa nih? Kan tadinya cuma ada kalau nggak salah ada 3 atau 8 ya di sini. Nih, saya buat 80, semakin banyak ininya dia akan semakin smooth di bendanya nih. Nih, misalnya saya bikin satu kayak tadi nih. Ininya 20 jari-jarinya, ininya 100 nih.
Nah, ini benda yang sama nih, sama-sama dibuat pakai tools si mesh ini, mesh cylinder. Cuman kalau kita lihat di ininya tuh, dia akan smooth nih. No, dia hampir serupa kayak tabung yang dibuat pakai solid. No, dia kalau pakai solid kan ini ya, dia halus gitu ya, maksudnya mulus gitu maksudnya. Sedangkan kalau ini nih tersusun dari banyak phase. Ya, phase yang tadi yang saya masukin 80 itu. Nah, kenapa saya kasih pilihan ini? Karena ini ada keuntungannya nih, teman-teman. Ada keuntungannya. Nih, jadi keuntungannya tuh ini nih. Nih. Kita bisa ngatur misalnya ini ya. Misalnya nggak usah banyak deh. Berapa ya? 15 deh. Nah, misalnya ini contoh kayak bikin ini aja kayak tadi ya. Bikin kapal selam ya. Nah, ini saya hapus dulu nih. Nah, dia kan terdiri dari banyak phase nih, ya. Nih di atas nih ada berapa phase nih? Ini kalau teman-teman kebayang sih. Ini nih ada satu phase, 2 phase, 3 phase nih. Jadi satu barisnya ada 3 kotak nih. Nah, masing-masing kotak ini bisa kita atur ininya. Kelengkungannya. Ini caranya kita blok. Nah, di sebelah kanan nanti di sini nih. Di sini kita pencet yang phase. Nah, ini bisa tarik nih. Nih, kita pilih dulu ininya phase-nya nih. Misalnya saya pilih 1 nih atau 2 nih. Klik. Nah, udah. Saya yang merah-merahnya saya tarik ke atas nih. Noh, kelihatan nggak nih ada bedanya nih? Nih. Teman-teman bisa kelihatan nggak ininya nih? Nih dia agak naik nih kayak dicubit gitu tuh. Nah, gitu tuh. Noh, kelihatan nggak teman-teman nih? Ini kalau jadi ininya. Noh, jadinya kayak gini nih. Ya nggak? Kelihatan nggak teman-teman nih? Jadi agak naik nih. Nah, ini jadi keuntungannya tuh dia per phase ini bisa kita cubit-cubit, maksudnya bisa kita tarik. Ya, bisa kita tarik misalnya kan kalau di si ini nih. Nah, ini kan bisa aja ini terdiri dari banyak phase nih. Ini masing-masing phase ini bisa kita tarik nih. Agak tarik ke luar misalnya, agak tarik ke dalam nih. Ini bisa dicoba-coba sih kalau sama si ini, sama teman-teman semua nih. Caranya sama kayak tadi nih yang kayak saya tadi contohin tuh, dicubit ke atas bisa dicubit ke dalam ini. Nih saya contohin misalnya gini nih. Nih, face-nya bisa kita cubit nih. Cubit ke dalam misalnya. Tek. Oh, bisa agak ke dalam misalnya berapa misalnya 3 satuan ke dalam. Dia bentuknya agak penyok dikit nanti. Sesuai dengan yang pengennya gimana nih. Tuh dia nggak presisi tuh. Jadi dia bisa kita bentuk nih. Nah, jumlah face-nya ini bisa kita atur nih kayak tadi nih. Kayak saya tadi nih. Sorry. Ini kan masih kotak-kotaknya masih nggak smooth gitu ya, masih nggak mulus gitu tuh, nggak kayak bentuk nggak kayak bentuk kapal selam gitu. Nah, ini bisa kita bikin lebih mulus nih, smooth more. Oh, dia akan semakin mulus nih. Coba kita smooth more lagi nih. Oh, semakin kita klik dia akan semakin mulus sampai ada batasnya nih, batas kemulusan. Nah, ini nih. Jadi maksud saya tuh kalau teman-teman mau pakai ini bisa nih. Keuntungannya tadi tuh. Jadi setiap kotak itu bisa kita atur ininya nih. Setiap kotak tuh bisa kita atur ininya.
kelengkungannya. Jadi misalnya kurang lengkung gitu tuh, misalnya ada tonjolan kayak gini bentuk kapal selamnya. Nah, kalau udah kira-kira oke, baru di smooth. Nah, gitu tuh. Itu pilihan kedua nih yang saya tahu tuh. Kalau mau bikin benda 3 dimensi itu. Sampai sini paham nggak nih kalau yang tools pakai mesh ini nih. Ini nama toolsnya mesh ya. Mesh itu kalau teman-teman pakai satuan kehalusan tuh di Amplas tuh ada meshnya tuh. Meshnya berapa satuan. Ini di AutoCAD kayak gini nih sistemnya. Dia tersusun dari berapa ini. Nah, sampai sini ada yang ini nggak? Ada yang ditanyain nggak? Nah, kebayang belum maksud saya ini? Yuk coba. Bayang nggak teman-teman? Halo? Gimana? Oh, Muhammad. Halo? Masih ada nggak orang ini? Oh, diam semua sih. Masih Bang, masih ada. Iya, ngomong dong. Gimana? Kebayang nggak? Ininya Iya, Bang. teman-teman. Kalau masih bingung tanya aja. Jangan diem aja nih. Saya nggak tahu nih pemahaman kalian nih sampai mana nih bingungnya. Kalau bikin helikopter tadi lebih ini lagi nih, lebih repot lagi kalau saya kebayangnya sih. Dia mending ini badannya kapal nih udah gampang bikinnya. Nah, tinggal kerjaannya yang detailing doang nih. Gimana? Sampai sini yang belum kebayang apa coba? Coba dari teman-teman nih. Muhammad Depkan, gimana? Lu? Nah, kalau kamu bingung bilang aja, maksudnya bingungnya tuh nggak ini prosedurnya gimana nih? Kalau diem aja susah Iya, nih Bang. bingung. Jadi kan ini kayak apa submarine ini kan kayak sisa dibagi gitu Bang. Terus itu pengerjaannya gimana gitu ya Bang? Kan lumayan jauh juga nih Bang. Jadi nggak bisa ngerjain bareng gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kan ini. Maksud saya kan kalau badan satu doang, satu orang aja yang ngerjain nih. Kalau badan nih, badan satu orang. Ini kan pembagian kan sebenarnya teknis. Teknis kamu aja nih, teknis kelompok nih. Badan misalnya satu orang nih. Terus si apa pagar-pagar nih satu orang nih. Tapi si pagar-pagarnya harus sudah tahu nih panjang dari depan sampai belakang nih berapa. Terus di belakang tuh ada baling-baling tuh. Nah, baling-baling ini harus tahu nih, si yang buat baling-baling harus tahu nih. Kira-kira ininya dia dia panjangnya berapa nih si kapal ini apa? Diameternya berapa? Jadi baling-balingnya yang proporsionalnya berapa? Nah, baling-baling terus atasnya nih, atasnya dibikin kayak biasa nih. Maksudnya kayak kotak di filet-filet bisa. Terus atasnya itu. Itu yang kalau pembagian mah terserah kamu mau mau dominan satu orang juga nggak apa-apa, cuma nanti ini aja paling nggak imbang aja sih. Bang, kalau misalnya submarine yang nggak kayak yang contoh abang itu nggak apa-apa kan ya Bang? Misalnya yang lebih ini lagi. Yang kayak gimana? Coba munculin deh. Coba munculin. Bentar Bang, gambarnya mulai hilang. Ini udah agak sederhana nih. Maksudnya submarine-nya tuh nggak gitu bulat banget maksudnya. Kalau bulat banget, nah maksudnya jomplang sama gambar yang lain yang ngegambarnya tuh pada ngegambar misalnya bulldozer tuh atau ya bulldozer lah, anggaplah bulldozer dia ada lekukan apalah, lekukan ban, lekukan setir. Jadi nanti kalau kamu terlalu sederhana malah ya ini sih jomplang sama gambar yang lain penilaiannya jadi kelihatan ya antar kelompoknya nih.
kalau kamu gambarnya udah sederhana, terus disederhanakan lagi. Maksudnya gitu sih. Coba munculin iya, kayak Bang. gambarnya kayak gimana tuh? Enggak, Bang. Tadi iya, Bang. Saya mikirnya yang mulus gitu aja, Bang, bulat. Jadi makin punya Abang aja berarti. Iya, ya ya kalau ini sih nggak apa-apa sih ininya, nggak apa-apa aja. Cuman ya paling penilaiannya aja nanti agak ngejomplang kalau dibandingkan sama yang lain gitu tuh, sama kelompok lain. Misalnya gambar truk, gambar eskavator, gambar kren, itu dia ada rantainya, misalnya dia harus ini. Ini saya rasa bagus nih gambar submarine nih. Nggak kebayang nih sih itu juga tuh, si asisten itu juga tuh kalau suruh gambar ginian nih. Jadi paling itu aja nih. Jadi kerjaannya nih. Ada ketemu nggak gambarnya kalau mau yang lain? Saya juga ini Enggak. doang nih. Asal nemu doang tadi. Yang mirip-mirip KRI Nanggala tuh saya tadi baru baca beritanya jadi ini sekalian. Oh, Ya, ini aja, Bang. mau di ini nih, sorry, cari tadi nemu di mana ya? Ada dimensinya. Dimensinya tuh nggak gitu dimensi sih, cuman aturan baku. Mana ya? Ya pokoknya gitulah itunya. Saya rasa sih badan sih dulu sih. Siapa yang mau buat badannya ini? Yang saya rasa yang paling pertama dibikin tuh badannya dulu nih, yang lonjongan tadi kayak tadi tuh. Siapa yang mau bikin dulu ini? Yang bikin badannya dari 4 orang nih. Siapa? Bang, mau nanya dulu, Bang. Tadi kan pakai mesh ya, Bang. Nah, kan dari mesh itu kan di ujungnya itu nggak moncong kayak depan gitu. Itu moncongnya bikin apa, Bang? Berarti kayak awal lagi aja bikinnya. Ini nih meshnya ada banyak nih ininya nih. Saya kan tadi contohnya cuma tabung doang nih. No, ada ini nih. Nah ini nih bisa ditarik nih sama kamu nih nih biar jadi moncong tuh misalnya atasnya nih. Nih, bentar. Kan pengen jadi moncong kayak kapal selamnya, ya kan? Nih coba saya tarik nih. Ah ya, ini ya. Nah, nih misalnya agak moncong ke atas tuh ininya nih. Istilahnya dicubit ke atas gitu tuh kayak tadi saya tuh. Nah, ini belum. Nah ini kan bisa ditarik nih. Nah moncongnya. Jadi yang saya tarik tuh tadi tuh face-nya nih. Jadi satu face-nya ditarik. Nah yang bisa ditarik tuh bukan cuma face-nya nih. Sedangkan di sini tuh. Nah dia edge-nya juga bisa ditarik nih. Ini edge itu pinggirannya nih. Nih. Ini kalau saya tarik gimana nih jadinya nih? Tuh. Oh, dia jadi lebih ini, lebih bisa kita atur nih. Nih. Oh. Ya kan masih ininya masih ini apa? Nggak smooth ya kayak tadi tuh, kayak punya saya yang saya praktekin ini nih. Nah, dibikin smooth. Nah, kan nanti lama-lama jadi ini deh. Tuh, dia jadi lonjong gitu kan. Jadi tinggal kamu narik-nariknya aja nih. Yang bikin badannya tuh kamu narik-narik lonjongnya tuh seberapa. Sama ngatur-ngatur yang tadi tuh. Ngatur pencubitan-cubitan tadi tuh. Nih. Kan misalnya yang saya tarik tadi tuh face-nya. Terus edge-nya. Vertex-nya nih, vertex apa nih?
Pertek nih pojok-pojokannya tuh. Pojok-pojokannya juga bisa ditarik nih sama saya nih. Coba tuh. Ini pojok-pojokannya nih muncul nih. Coba. Oh, pojok-pojokannya juga bisa saya tarik nih. Jadi misalnya kurang smooth gitu ya, kurang kurang dalam lonjongnya. Bisa ditarik nih setiap pojok-pojokannya. No, terserah tuh. Saya udah ngasih pilihan sih. Ya. Nih, jadi kamu mau pakai yang benda 3D solid yang kayak di praktikum di modul atau pakai mesh gitu nih. Bisa pakai mesh nih. Nih kalau saya sih kalau bikin gini-ginian tuh lebih senang pakai ini nih soalnya dia per bagian tuh bisa diatur nih kelengkungannya. Ya tinggal bikin bikin ininya aja nih. Nah, tinggal bikin lengkungannya seberapa gitu maksudnya. Gitu tuh. Sampai sini gimana nih? Cara bikin temen-temen gimana nih maunya nih? Coba kita ini. Gampangnya teman-teman pakai apa? Yuk, nggak ada yang ngomong nih. Ayo, coba sekarang ditentukan nih. Ada 4 orang nih, nggak ada yang ngomong sama sekali nih kayaknya. Depkan, Anang, Dwi, Mustika nih. Kita sekarang mau bikin kapal selam. Nah, hal yang pertama harus kita bikin dulu, ini badannya nih. Ya, badan kapal selam. Nah, sekarang kalau mau bikin badan kapal selam, ini teman-teman yang mau bikinnya pakai cara yang biasa nih, yang cara awal pakai silinder biasa, pakai benda 3D solid di filet-filet sampai jadi filetan-filetan kayak gini kecil-kecil, atau pakai yang saya tadi itu, yang pakai mesh tadi. Dengan perbedaannya kalau pakai mesh itu setiap setiap bagian itu kelengkungannya bisa kita atur, bisa kita perdalam atau bisa tarik keluar, atau lonjongannya tuh bisa kita atur. Itu. Nah, sekarang gimana nih? Coba mau pakai yang mana? Saya udah ini nih kasih dua penyelesaian, dua jalur. Izin masuk Bang, mungkin kalau menurut saya tuh pakai yang cara Abang itu yang cara mesh biar biar per detailnya itu bisa ditarik atau kayak bisa gambar lengkungannya. Tapi nggak tahu nih teman-teman yang lain mau pakai yang biasa atau pakai yang cara Abang tadi. Gimana yang lain? Iya. Ya, Kalau saya juga sih sama sih Bang. Kayak kan kalau mesh itu kan kita bisa ditarik-tarik juga kan. Terus apa namanya nggak banyak-banyak apa yang harus dibuat lagi gitu kan penyambung-penyambungnya kayak tadi kan kalau dari awal tuh kayak banyak harus yang dibikin juga. Kalau misalkan cara Abang yang tadi kan kayak itu tuh cuman fokus sama apa namanya pembentukannya aja gitu Bang, ditarik-tarik gitu. Tapi kalau misalkan mesh itu nggak apa-apa Bang. Maksudnya takut ada aturan gitu Bang. nggak ada aturan. Aturannya kan bikin gambarnya semirip mungkin kan katanya gitu kan. Semakin detail semakin bagus. Dan mesh ini bisa dirubah jadi benda solid juga kok. Kan tadi saya bilang tuh mesh itu sebenarnya cuman ini luaran doang tuh cuman apa? Cuman face, cuman permukaan, cuman dalamnya kosong. Nah, ini bisa dirubah jadi benda solid. Jadi dalamnya ada isinya. Nah, Ya. nah Iya Bang.
Nah, sekarang yang mau bikin itunya siapa nih? Yang mau bikin apa? Yang mau bikin badannya nih? Yang pertama badannya jadi dulu nih. Badan dan ukurannya ya, badan dan ukurannya nih. Siapa yang mau bikin? Satu orang aja lah. Masa badan dibagi-bagi setengah-setengah kan susah. Satu orang siapa? Yang paling ini siapa? Yang paling dominan? STM siapa? Ada yang STM nggak? Yang teknik mesin gitu. Nggak ada bang kayaknya. Anang mana Anang? Anang bukan STM. SMK 2, bukan. Saya SMA bang, SMA. Nah, ya pokoknya siapa nih? Siapa yang mau ini? Yang paling dominan nih? Muhammad Rifki aja ya? Yang bikin itunya ya, badannya ya? Kenapa? Iya bang. Iya, jadi Muhammad Rifki itu pertama kamu bikin badannya dulu sebagai acuan teman-teman yang lain bikin benda yang lain. Jadi kamu kalau badannya udah jadi, misalnya udah ukurannya segini gitu tuh. Misalnya ini berapa panjang, misalnya 100 atau 200 meter. Nah, baru yang lain bisa ngira-ngira atasnya berapa nih, misalnya tingginya misalnya 5 meter ya. Tingginya 5 meter misalnya, terus antena-antenanya ini berapa, terus ada pagar-pagar, ada apa nih namanya gitu ya. Iniannya nih. Dicari aja gambar di internet yang agak detail itunya. Isi komponennya. Bang, mau nanya boleh nggak Bang? Heeh. Berarti kalau misalnya udah tahu dimensi dari badannya itu, berarti kita kalau misalnya bikin yang lain-lainnya itu menyesuaikan dari badannya aja Bang? Atau Iya, gimana? maksud Jadi saya gitu. sesuainya Iya, jangan maksud saya gitu. Jadi acuannya tuh si badannya nih harus fix dulu nih. Jangan bikin badannya kecil, nanti tahu-taunya si Dwi bikin antena-antenanya itu semonas gitu ya, segede banget gitu kan, nggak ini, scale-nya nggak bagus nanti. Gitu ya, jadi si ini dulu nih, si Muhammad Rifki dulu nih bikin nih badannya dulu, jadi dipoles-poles, oke, paling nggak ukurannya fix dulu. Nah, baru yang lain bikin komponen kayak baling-baling nih. Baling-baling diameternya berapa, tingginya berapa, terus bikin buat ininya berapa tingginya. Gitu ya. Itu sih kalau kalau mau strategisnya kayak gitu tuh. Nah, sekarang tugas si Muhammad Rifki ini pelajarin dulu nih tools mesh. Kalau saya tadi nggak begitu jelas, kamu ini nih, kamu cari aja di YouTube nih. Ini saya juga udah lama nggak make tools ini nih. Ini saya inget-inget lagi nih pakai ini nih. Bang, Saya, kalau misalnya tool smash itu atasnya bener-bener bisa kayak begini bang. Jadi nggak harus bikin bagian ulang lagi gitu. Nggak bagian terpisah gitu. iya, bisa enggak. Yang ini kan maksudnya yang ininya nih. Ini ya kan? Enggak bang, bukan bang. Yang mana? Yang paling depan, paling depan. Ini nih. Bisa jadi Ini moncong kan? gitu. Moncong ini. Iya. Iya, yang kayak tadi aja tuh, yang kayak saya tarik itu tuh. Jadi nggak usah bikin benda tambahan lagi juga bisa tuh. Berarti ditarik satu persatu gitu ya bang? Iya, jadi ada berapa kotak di sini nih, berapa face yang kayak tadi tuh, berapa face dipilih, klik, ditarik barengan kayak tadi tuh. Nah, udah di depan, misalnya pengen agak moncongin lagi, dibikin lagi, ditarik lagi face-nya. Dan face-nya itu kan jumlahnya bisa diatur, bisa kamu atur tuh. Jadi semakin banyak face, yang kotak-kotaknya semakin banyak, nah itu semakin bisa kamu atur lengkungnya itu berapa banyak. Nggak tahu nih, kamu kebayang gak nih kalau saya ngomong kayak gini nih. Maksudnya kayak tadi tuh, Kalau buat nentuin berapa banyak face-nya nggak kebayang sih bang. terserah. Semakin banyak face itu kan semakin detail dia. Semakin banyak face semakin detail. Misalkan kayak moncongnya ini nih ya. Moncongnya ini nih, misalkan nih. Ini misal saya tarik lagi nih, misalnya kayak gini moncongnya kurang ke atas. Saya tarik lagi ininya. Misalnya apanya lah edge-nya gitu ya. Ini edge-nya saya tarik. Misalnya ini
Saya tarik nih jadinya kayak apa nih? Nah, ini yang ditarik yang merah-merahnya ini nih. Tuh. Oh, kalau ditarik H-nya itu dia dalamnya mendelep tuh. Tuh, ini dalamnya mendelep. Jadi nggak naik ke atas. Ini ya berarti ini face-nya nih. Ya terserah nih yang mau ditarik apanya nih. Nih, face-nya. Nih kalau bikin muncungnya kan kayak gini nih. Set, 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 set. Terus ditarik nih yang merah-merahnya ke atas. Nih, ini misalnya segini nih ya. Ini misal doang nih. Oh, ya kan kayak gini ya. Nih, ini kan masih nggak smooth tuh ya. Masih ininya masih kotak-kotaknya tajam-tajam. Ya udah dibikin smooth lagi nih. Tuh di smooth more. Set, set. Itu Tuh sampai maksimal tuh. Tuh. Tuh kan jadinya kayak gitu kan ya. Ini ya kan. depannya nggak dimoncongin lagi bang, udah begitu aja. Kenapa? Depannya nggak dimoncongin lagi, udah begitu aja. Ya ini saya contoh doang. Kalau kamu mau moncongin lagi Oh, terserah. Ini kan ini doang nih saya. Nyontohin doang maksudnya. Kalau mau diponcongin tuh kayak gini nih. Ya terserah kalau kamu mau moncongin lagi misalnya biar agak smooth terus atau mau dipotong biar rata biar terserah tuh. Terserah kamu. Tapi kan kalau smooth gini kan maksudnya bagus nih. Ya bentuknya aerodinamis tuh kalau 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 kapal selam tuh. Tuh, dia kan depannya tuh dia melengkung gitu tuh. Cuman nggak begitu setengah lingkaran, nggak terlalu kayak setengah lingkaran. Gitu ya, Dev kan ya. Kebayang nggak cara bikinnya? Nah kalau yang ini nih, gimana kalau yang belakangnya nih, Dev kan? Ini belakangnya kan tajam tuh. Ya kayak tadi aja tuh nggak apa-apa tuh. Kayak tadi tuh, cuman nariknya agak banyak. Apa di face-nya tuh dicubitnya agak jauh gitu tuh maksudnya. Dan cuman yang di ujung, yang di tengah, yang di tengah ditarik jauh. Ini misalnya kayak gini nih kalau kebayang. Ini nyoba-nyoba juga sih saya juga. Nggak tahu nih jadinya kayak gimana. itu titik tengahnya dicubit bisa nggak ya bang? Harusnya bisa nih. Pakai ini nih. Bisa nggak? Iya, pakai yang titik itu bang. Ini nih pakai vertex nih. Ini nyoba aja sih. Saya juga nggak tahu. Bisa apa enggak. Jadi kayak, tuh bisa ya? Tuh bisa kan? Cuman dia titiknya doang yang ketarik. Yang lainnya dia nggak ngikut kan. Kalau yang lainnya mau ngikut, yang pakai face bisa. Atau face digabung sama titik bisa. Tuh. Tuh ya. Dia jadi kayak apa nih? Kayak baling-baling ya. Kasih ininya tuh. Oh. Gitu tuh. Bayang nggak? Ya kan? Tinggal kamu nyoba doang sih. Coba-coba aja nih kalau ditarik-tarik jadinya kayak gimana tuh. Nanti ujung yang tahap terakhir dihaluskan. Gitu tuh sampai sini kebayang nggak? Ini sebelum ke step yang selanjutnya nih. Nah, iya bang, lumayan kebayang bang. Kalau mau dijadiin 3D solidnya itu gimana bang? Nah step selanjutnya itu tuh dijadiin 3D solid. Ini saya bikin smooth dulu nih. Soalnya karena apa kita jadiin 3D solid karena saya malah chat ini aja. Karena ini nih, karena kita mau ngasih embel-embel item lain. Jadi kayaknya harus dijadiin 3D solid dulu nih. Muhammad Rifki. Misalnya ini mau kita kasih lobang nih. Nah lobang ini bisa dilobangin kalau benda ini solid nih kayaknya nih. Jadi kalau surface kayak tadi tuh kayaknya nggak bisa dilobangin. Nggak tahu nih kalau dilobangin jadinya kayak gimana. Jadi ininya tuh harus jadi solid dulu nih tabungannya. Tabungnya maksudnya. Tabungnya harus jadi solid baru bisa kita lubangin, kita
tempelin apa gitu, maksudnya biar mudah sih. Ini stepnya cuman ini doang nih, cuman ini nih. Ntar saya ini dulu. Nah, ini kan kalau deketin tuh tulisannya mesh ya, tuh mesh, MESH. Nah, kalau mau jadi solid tinggal di ini aja nih, kayaknya nih, di blok terus pencet ini nih, convert to solid. Blok, coba. Nah, udah jadi tuh benda 3D solid. Nah, jadi benda 3D solid nih. Jadi kalau kita mau si mau bikin ini, mau bikin apa namanya, yang biar atasnya rata gitu tuh, baru bisa kita subtract. Soalnya bendanya udah solid nih. Yang kayak tadi tuh kayak yang di awal tuh, di atas yang mau dibikin rata buat orang jalan tuh. Gitu tuh. Nah, ini step terakhir. Step setelah tabungnya tuh bentuknya udah oke, baru dia jadiin solid. Gitu tuh, Muhammad Rifki. Bayang nggak? Kalau misalnya langsung itu bisa nggak ya bang? Eh, Bikin nggak tahu, atasnya dari mesh gitu. nggak tahu tuh. Soalnya dia kalau mau dibolongin tuh mesh itu bolong tuh harusnya tuh dalamnya. Ya kamu cobain aja dulu nih. Jadinya kayak gimana nih? Nanti pasti beda nih ujung-ujungnya. Nanti cara ininya nih. Kalau biar aman sih jadi 3D solid aja. Soalnya dia mesh itu kan permukaan. Permukaan itu kalau dibolongin dalamnya bolong kelihatan. Jadi dalamnya bolong nih kalau dibolongin nih. Kalau ini kan dibolongin kan ada isinya nih. Saya gitu sih kalau kalau mau dibolongin itu juga. Dan kalau mau ditempel-tempel tuh lebih lebih familiar sih kalau saya pakai 3D solid. Kalau saya jadiin 3D solid. Gitu sih. Cuman kamu coba aja nih. Nanti perbandingan aja nih kalau kamu tempel benda tuh pakai 3D solid atau pakai mesh itu bedanya apa tuh? Jadi enakan mana? Udah sampai situ ini enggak? Sampai situ kebayang belum nih bikin kapal selamnya? Gimana? Halo? Bang, boleh minta gambarnya nggak bang? Saya nyari-nyari di Google nggak ada. Oh iya, iya. Ini saya kasih gambarnya. Ini nyari ininya ini nih tadi apa ya namanya? Nyari dimension ini nih. Nih, submarine design dimension nih. Kalau mau nyari di dimensionnya. Nih, ini nih kayak ini bentuk standarnya nih. Submarine design dimension. Ya ini ininya aturan desainnya nih. Nih A B C-nya sekian, sekian D-nya itu kan D-nya ini bebas nih kayaknya nih. Ini kan cuma aturannya. Cuman kalau mau pakai ini bisa nih atau cari yang lain yang udah eksplisit langsung berapa meternya juga bisa nih. Serah kamu aja nih. Bisa itu nih kirimin. Sampai situ ini enggak gambarnya udah selain apa? Cara gambarnya gimana nih dari teman-teman? Masih ada yang ini enggak? Ada yang belum kebayang enggak? Ini kalau mau dikasih jendela-jendela tuh kayak kapal selam itu juga bisa tuh. Tempelin aja tuh.
Tempel, bolongin terus ditempelin jendela. Kayak di film-film tuh. Yuk, dari teman-teman ada yang masih gak kebayang nggak ini ya cara nggambarnya nih? Halo? Gimana dari teman-teman? Ada yang ini nggak? Yang masih bingung nggak cara nggambarnya? Bang, izin bertanya Bang. Hah? Kalau misalkan buat yang pagar-pagarnya itu kita pakai line biasa atau gimana Bang? Ya benda 3D dong, benda 3D. Benda 3D. Pagar tuh mana ya pagar ya? Pagar yang mana? Yang di atas Bang. Ya itu kayak kamu bikin benda biasa aja, pakai apa biasanya? Biasanya pakai apa nih? Yang di sini-sini ya kan? Ya pakai line aja, pakai tabung. Pakai garis biasa tuh bisa. Baik. Pakai garis biasa digambar bisa. Nih, misalnya kayak gini nih ya. Cuman jangan digabung dulu sama kapalnya biar nggak ribet gambarnya. Gambar sendiri aja dulu. Yang penting ukurannya udah dapat dulu nih, ukuran panjang si kapal. Urut misalnya gitu ya. Ini anggaplah bagus gitu. Udah nih gambarnya line, terus di sweep pakai lingkaran biar kayak pegangan gitu, pegangan pagar-pagar. Bayang nggak? Oh. Jadi Iya Bang. ya line-nya tuh di sweep sama ini. Ya kayak gambar biasa harusnya udah bisa lah itu. Kalau yang ininya. Kalau yang ininya, yang something ini tuh ini pakai benda 3D juga bisa. Pakai benda 3D aja, di fillet atau dibikin semirip mungkin pakai apa gitu, pakai kotak, tabung. Serah itunya. Caranya gimana terserah. Kan yang penting mirip aja kan sama gambar itu, gambar aslinya. Ya. Jadi kerjaannya tuh ya itu tadi selain gambar utamanya baling-baling, jendela kalau mau ini, jendela sama ini benda-benda something di atasnya nih, sama deck tempat pilotnya. Bang, izin bertanya Bang. Nah, Share screen ya Bang. iya ya. Jadi bikin badannya itu full segini apa semua ininya doang ya Bang? Semua awal ininya doang ya? Kan ini kayaknya beda gitu tuh Bang. Yang ini nih, yang nonjol ini dikit kan, nonjol sedikit kan. Iya Bang, yang ini kan ini kayak ada begitu beda gitu tuh Bang. Oh ya itu yang tadi saya maksud. Jadi dia di mana tadi yang coret-coretannya? Yang saya nggak bisa nyoret-nyoret di sini ya? Bisa nggak ya? Bisa Bang, di annotate Bang. Mana ya? Adanya stiker nih. Sebelah mana sih? Mana ya? Ada pencetak. Oh di atas ya, di atas ya. Oh ini nih. Di ini nih. Maksud saya kan tadi tuh di itunya ada berapa face misalnya. Katakanlah ini satu kotak. Ini jangan diubah-ubah dulu zoomnya nih biar ini ya, biar kelihatan. Nah, katakanlah ini ada berapa face gitu ya.
Nah, face yang ini tuh ditarik ke atas dikit. Ditarik ke sini nih, biar agak muncul. Ya, katakanlah ini misalnya 3 face. Ditarik biar agak muncul ke sini. Dia dimensinya tuh agak beda nih sama lingkaran yang lingkar kayak gini kan. Ya kan? Di sini nih agak maju nih kalau saya lihat. Nah, terus yang atasnya ini nih bagian samping atasnya nih. Ini kan agak naik ke atas nih. Nah, dia misalkan ada berapa face di atas kotak-kotak itu tuh. Kotak-kotak itu ada yang ada banyak tadi tuh ditarik ke atas tuh sebanyak itu. Jadi dia jadinya rata. Kayak tadi saya tuh. Nih, ditarik ke atas. Tarik ke atas. Nah, yang bulat-bulat ini biarin nih. Bulat-bulat kan sebagai dasarnya. Nah, yang ini yang moncong tadi tuh yang saya cobain juga. Moncong, ini moncong. Ini moncong. Ini belakangnya juga kan agak lengkung nih. Belakangnya kan agak lengkung tuh kalau kamu lihat gambar yang lain tuh agak lengkung juga, cuman nggak selengkung, nggak setajam yang bagian depan. Yang bagian belakang lengkungnya agak agak hampir menyerupai setengah lingkaran. Gitu tuh, kebayang nggak tuh? Ini kalau nggak kamu coba sendiri tuh ini kayaknya nih. Berarti bikinnya full gitu ya bang? Full dari sini sampai sini gitu. Iya, maksudnya kan tadi ini eh, apa? Kan misalnya kayak gini ya tadinya nih. Gini. Terus gini. Nah, terus ininya juga gini nih. Ini anggaplah presisi. Nah, ini ditarik, ke lingkaran lagi. Ini ditarik ke atas nih. Beberapa kotak ditarik ke atas. Beberapa kotak ditarik ke atas. Yang depan ditarik moncongnya. Ya, kan gitu kan? Yang depan ditarik moncongnya biar moncongnya ada ininya nih. Ada ini. Terus ini berapa kotak di sini? Sedikit tuh. Ditarik agak keluar supaya nonjol. Terus ini juga agak moncong dikit. Gitu tuh. Ini kalau saya kebayangnya. Atau ini juga nih, sama ininya juga sekalian juga bisa nih, Rifki. Ininya ditarik agak ke atas berapa kotak nih. Berapa face-nya ditarik ke atas. Jadi dia naik sendiri nih. Misalnya 3 atau 2 face itu ditarik ke atas biar jadi tempat kendalinya kayaknya di sini nih. Bang, kalau misalnya itu ditarik ke atas, nanti kalau di smooth-nya jadi kayak nggak kayak gitu bang. Di smooth apanya? Di smooth. Kan nanti abis ini di smoothin gitu kan ya bang. Mana Ya. coba? Taunya nggak kayak Nggak, gitu dari maksudnya mana? kebayangnya aja gitu. Jadi naiknya dia naiknya begini nih bang. Dia naiknya begitu. Enggak. Ya kalau emang jadinya kayak gitu ya dibikin. Kalau ini kan kebayang doang kan nggak tahu kan nanti kayak gimana. Iya bang. Iya, maksudnya kalau jadinya emang landai gitu nggak nyerupai gini ya bikin objek baru bisa. Jadi objek badan sama objek yang kepalanya ini istilahnya kepalanya itu dibikin baru beda bisa. Ini kan nggak tahu nih tadi jadinya kayak gimana. Kalau bisa habis disemut bisa langsung bagus gitu ya nggak apa-apa langsung. Kalau bikin objek baru juga bisa kasih kerjaan yang lain temennya gitu misalnya. Tuh udah acak-acakan banget ya.
Gitu. Ada lagi nggak nih yang belum kebayang? Ah, belum nyoba sih, nanti dicoba dulu. Mungkin kalau udah dicoba nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan baru. Iya, nggak apa-apa. Kalau mau ini lagi juga nggak apa-apa nih, mau ini lagi, kayak gini lagi. Jadi si Rifki ngerjain badannya, terus siapa ngerjain baling-baling, ngerjain pagar-pageran, kepala kalau nggak bisa dikerjain Rifki ya kerjain yang lain gitu, sama detail yang lain gitu nih, detail ini nih. Gitu. Ya, ada ini? Ada yang masih bingung nggak? Coba, mumpung masih ini nih. Tapi sebelum ngerjain kamu ini dulu ya, Rifki ya. Siapa Muhammad Rifki, kamu tonton tutorial di YouTube dulu ya. Itu saya kirim juga tuh tadi tuh. Nonton dulu paling nggak itu dulu aja. Jadi Iya, kamu tools mesh-nya tuh dapat semua ininya, pemahamannya. Ya, gitu paling ini kalau arahan dari saya. Oh iya, jadi tools mesh ini kayaknya cuman ini doang nih. Ya teman-teman, kayaknya cuman saya doang yang make nih. Asisten yang lain enggak nih kayaknya nih. Jadi kalau kamu kalau bingung gitu ya, kalau kamu bingung terus ngelihat temennya yang pakai tools biasa aja gitu tuh, malah nambah bingung gitu tuh. Mending langsung tanya ke saya aja, baiknya gimana. Kayak yang pakai ini pakai mesh kayak gini nih cuman ini doang nih. Yang lain nggak tahu nih. Ada asistensi atau bimbingan kayak gini atau enggak nih. Jadi kalau kamu bingung tuh ini, kalau tanya ke teman yang sama-sama belum ngerti mah ini bingung. mending langsung ke abang aja ya, Bang. Iya, paling enggak saya kegambar gitu cara ininya, meskipun nggak ngerjain juga. Nggak tahu nih kalau asisten lain ini. Dulu sih saya pas MK nih ini sih, pas MK juga ada tugas besar kayak ginian nih. Cuman nggak ini, nggak sama asisten lagi sih dulu kalau saya sih. Nggak mandiri aja. Udah paling itu. Cuman kalau nanti ini, kalau perlu bimbingan lagi, ini aja dikabarin lagi. Kayak gini lagi juga nggak apa-apa. Mau ini, malam paling habis terawih ini bisa. Ya, siap, Bang. Udah di-record ya tadi ya? Oh udah ya, alhamdulillah. Takut ada yang kelewat apa gitu. Ada lagi nggak yang masih bingung nih? Sisa detail-detail yang lain nih. Kayak ininya nih. Ini kayaknya itu mah biasa aja lah. Pakai tabung juga bisa. Nanti buat nanti ini buat kepalanya tuh sama baling-balingnya itu tinggal tempel-tempel aja kan ya, Bang? Iya ditempel. Yang penting kamu ukuran bodinya tuh udah fix segitu gitu. Jadi teman yang lain yang ngerjain nggak ngeraba-raba lagi ukurannya. Ini berapa lama ya itunya ya? Pengerjaannya ya? Tugas pengerjaan ini nih. Tugas besar ini. Eh, kalau nggak salah dengar mah ini buat tugas besar UTU buat UAS, Bang. Buat UAS ya? Berarti Iya, sekarang baru UTS ya? iya, Iya kan Iya, maksudnya Bang. 3 bulan. sekitar Sampai 3 bulan bulan. atau kurang kan? Iya, Bang. 3 bulan atau kurang terus nggak tahu sih benar nggak tadi ini instruksinya 3 bulan atau siapa tahu sebelum berapa minggu sebelum UAS harus dikumpul. Itu kamu ikutin aja pas MK-nya gimana ya. Saya nggak gitu ngikutin. Kalau bisa sih ini mumpung ininya mulainya duluan gitu, mumpung ini mulainya duluan ya cepat dirampungkan dulu sebelum ketambahan. Kamu kan ada modul ini nih. Sampai modul berapa sekarang ya praktikumnya ya? Terakhir tuh Lihat modul 4, modul Bang. 4 ya. Nah, modul 5 kan minggu depan tuh. Minggu depan tanggal
18 ya. Tanggal 18 kamu masuk offline. Tanggal 18 hari Senin. Terus modul 18 tuh ada modul 18. Modul 5 itu ada tugas lagi tuh, tugas mingguan juga. Tugas mingguan juga benda 3D. Cuman individu sih, individu. Terus minggu depan lagi modul 6. Modul 6 itu ada tugas lagi, tugas mingguan, itu modul 3D printing. Nah, setelah modul 6 ini ada tugas besar. Ada tugas besar. Jadi kalau bisa ininya mulai duluan nih. Si tugas kapal selam ini mulai duluan biar tugas yang lain-lainnya nggak begitu bertumpuk-tumpuk sih. Tugas besar ada lagi nanti, tugas besar praktikum ya. Ini kan tugas besar mata kuliah. Biar kalian nggak gitu kerepotan. Belum mata kuliah lain kan, kalkulus atau apa gitu ya. Ya gitu. Sampai mana ini? Ada yang bingung lagi nggak? Kalau buat warna-warna ini nggak usah kan ya bang ya? Jadi kayak warna merah nih, terus titik-titik ini. Ya itu ini, serah. Makin kan penilaiannya makin detail kan makin bagus kan. Nanti lihat aja hasil akhirnya gimana nanti kan. Oh ya, kalau sanggup ya dikerjakan aja. Kalau enggak ya berpengaruhnya ke nilainya. Semakin detail ya semakin bagus. Kalau enggak ya standar aja nilainya. Nanti kan kelihatan tuh gambar kelompok kamu, gambar lain yang gambar truk, gambar kren, gambar itu tuh di compare tuh. Ini ada persentasenya sih kalau saya nggak salah. Gitu. Ada yang ini lagi? Ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman yang masih bingung kapal selamnya?